Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Wafia Fadilah dengan NPM 2316311700003 dari kelas 5C Informatika. Nah, di sini aku lagi berada di website Cloud Skill Boost, yang mana ini ada di modul 4. Dan di modul 4 ini ada beberapa labs yang bisa kita kerjain, dan aku lagi berada di labs yang pertama, yang judulnya itu Data Pro Quick Start Console. So, tanpa berlama-lama, jadi kita langsung aja mulai si start labnya. Mulai labnya, teman-teman. Nah, di sini kita buka di incognito Windows ya, seperti biasa. Kita tunggu. Klik yang saya mengerti. Dan kita agree di sini. Oke, kalau udah, kita balik lagi ke sini. Nah, di sini kita lihat tugas-tugasnya ngapain aja. Yang itu nggak perlu lah ya. Nah, di sini kita harus pastiin dulu katanya si data API-nya itu enable. Kita sebentar biar lebih jelas kayak gini. Nah, jadi kita pertama tuh kita ke navigasi menu, terus ke API service, terus ke library. Nah, di sini itu kita ketikin katanya Cloud Data Pro. Nah, kita pilih yang ini. Dan kita pastiin kalau misalnya si API-nya itu udah enable, so kita bisa lanjut gitu. Nah, di sini lanjut kita ke permission service account. Kita pergi ke navigasi menu, terus I am admin, terus I am. Nah, kita klik icon pensil yang di bagian si compute at developer. Berarti yang ini ya. Saya nggak ada lagi yang ini tuh kayak gini. Nah, kita klik icon pensilnya, terus kita add another role. Nah, si role-nya itu kita ketikin yang si storage admin. Nah, yang ini. Oke, udah. Terus kita save aja katanya, save. Oke, udah ya. Role-nya udah berhasil ditambahin si storage adminnya. Nah, lanjut kita ke tes yang pertama. Di sini kita buat cluster katanya. Nah, pertama kita ke navigasi menu, terus pergi ke view all product. Terus cari yang data proc. Nih, data proc. Terus pilih yang cluster ini ya, drop down yang itu. Terus cari cluster, terus tunggu. Nah, di sini ada create cluster nih. Kita klik create clusternya. Nah, ini udah sini, udah ke sini ya. Terus lanjut. Nah, di sini kita masukin nama-namanya gitu. Namanya kita ganti jadi sini, terus regionnya yang S4, zonanya yang B. Terus ini standar. Terus ke oke, nggak ada. Coba ke sini konfigurasi node. Nah, si seriesnya nggak ada guys. Sebentar, di bagian bawah ada nggak? Di bagian bawah ada. Di sini ada tulisannya nih. Jika E2 nya itu nggak tampil, kita pilih standar process disk di primary disk type option. Coba kita bagian atas ini ya, di bagian sini ya, primary disk type kita pilih yang standar. Nah, itu kita lihat nih di series apakah ada si E nya. Nah, udah ada ya E2 nya. Terus kita ini pilih yang E2 standar 2, udah benar. Terus primary disk size nya itu kita ke 30-in, jangan 100. Sini ke 30. Terus number of worker nya worker sebentar. Udah bisa guys. Apa ini di sini? Oke. Oke, ada dua gitu ya. Aku nggak tahu ini yang benar yang mana. Jadi kita pilih dua-duanya aja. Sini E2 standar 2, terus number of worker nya 2, primary disk size nya 30. Terus internal IP only nya itu pilih yang di select, jangan pilih apapun. Oke. Nih, jangan diklik. Kalau udah kita klik create. Sebentar. Oke, udah ini nggak perlu nih.
Nah, kalau udah kita klik create. Kita tunggu hingga prosesnya selesai. Oke guys, jadi ini statusnya udah berhasil ya, udah berjalan, dan kita coba cek progresannya. Oke, udah berhasil ya, udah selesai. Lanjut ke tes yang kedua. Di sini kita harus submit job katanya. Nah, di sini kita klik job di panel jobs. Terus kita klik yang submit job. Nah, di sini itu nama jobnya. Oh, ini enggak ya. Nah, si regionnya itu kita ganti ke US is 4. Nah, clusternya itu kita pilih yang example cluster yang tadi. Nah, ini yang udah kita buat tadi ya. Nah, di sini kita job type-nya yang Spark. Terus ke main class object-nya itu kita masukin yang ini guys. Jar file-nya yang ini. Terus argumennya argumen. Ini argumen 1000 di set the number of test. Oke, mungkin 1000 gitu ya. Gini. Oke. Terus kita udah ya. Kalau di sini sih udah. Kalau dari perintahnya, langsung aja klik yang submit. Oke. Ini ada tulisan sukses di submit. Dan sepertinya masih loading. Apa sudah? Mungkin sudah, dan kita coba cek progresannya. Oke, belum guys. Sabar ya. Kita tunggu prosesnya hingga selesai. Nanti baru kita bisa cek si progresannya. Oke guys, jadi di sini statusnya udah sukses. Yap, ini udah berhasil gitu ya. Udah nggak ada loading lagi. Di sini juga outputnya complete gitu. Dan kita cek progresannya teman-teman. Oke, udah berhasil ya. Udah selesai. Nah, lanjut nih di tes yang ketiga itu kita view job output. Nah, di sini kita klik the job ID in the job list. Oke, berarti kita kembali ke sini. Di job nih, job ID yang ini kayaknya. Yang ini bisa nggak di-hide? Nah, ini ya. Kita klik. Oh, klik yang si ininya, job ID-nya. Nah, terus kita select line wrap. Line wrap mana guys? Nih ya. Oke, kita ini terus di onin. Nah, kalau udah on kayak gini katanya guys. Oke, udah. Terus yang tes yang keempat kita update cluster buat memverifikasi number pekerjanya, jumlah pekerja. Berarti kita select cluster in the lab navigation. Oke, kita balik lagi ke cluster. Nah, di cluster ini itu kita klik yang si example clusternya. Terus cluster, klik configuration. Nih, klik edit. Terus enter 4. Ini worker. Oh, jadi kita nambahin gitu ya. Kalau jadi 4. Terus kita save aja. Oke. Dia udah berhasil terupdate, guys. Oke, statusnya masih updating ya. Belum selesai. Kita tunggu hingga prosesnya selesai. Oke guys, jadi statusnya udah terrunning ya, udah selesai, dan kita coba cek progresannya. Oke, udah berhasil, dan di sini skornya udah 100. Submit job. To rerun the job with the update cluster, you will click kita update guys jobnya. Maksudnya kita jalanin lagi gitu si jobnya, soalnya kan tadi kan udah diupdate gitu ya jumlahnya. Kita the update, you will click job in the left panel, terus klik submit job. Kita klik submit job, terus jadi kita ngeset lagi ya guys ya, ngeset ulang. Nah, di sini regionnya itu kita ke is4, terus clusternya example. Walah. Set the same field you set in the iya benar. Nah, ini pilih yang Spark, terus main class object-nya ini, terus jar filenya ini, terus argumennya 1000. Kalau udah, kita klik submit. Oke, sudah guys.
Dan di tes 5 ini itu kita cuma tes understanding. Spark lah. Nice. Sambil nunggu ya guys ya. Oke, terus data approach. Help user process transform. Ya itu. Dan selesai. Nih, harusnya dia udah selesai, tapi karena ini masih running, jadi nggak apa-apa, kita tunggu sampai seterusnya selesai. Oke guys, statusnya udah sukses dan kita udah sukses di lab yang pertama. So, nanti kita ketemu lagi di lab yang kedua. Oke guys, balik lagi bareng aku, dan di sini kita udah di lab yang kedua yang judulnya itu sama gitu. Tapi bedanya di sini tuh kita pakai command line gitu, pakai code cell yang ada gitu, pakai terminal lah intinya. So, kita start lab. Kita tunggu. Nah, kita buka di incognito Windows. Oke, ini udah langsung masuk guys. Jadi kita ke bawah scroll. Oke, langsung aja di tes yang pertama itu kita buka si ininya, code cell. Kita authorize. Pertama itu kita buat cluster nih, regionnya ini ya. Oke, langsung aja guys. Sini kita tempel, enter. Oke, udah terbuat si clusternya. Terus kita disable dulu Dataproc API. Salah deh. Nah, sini pakai force ya, force. Oke, udah sukses. Terus lanjut kita enable lagi si Dataproc API-nya. Nah, udah nih si apa tadi tuh Dataproc-nya udah enable ya. Nah, sekarang tuh kita masukin si project ID, bikin project ID kayaknya. Oke, yang ini ya. Oke, udah. Terus lanjut ini run ini buat ngasih role gitu ke storage admin sama Dataproc worker. Oke, default. Role-nya udah admin ya. Terus kalau misalnya si member tuh viewers doang. Nah, lanjut di sini itu kita enable private Google Access. Pakai kode yang ini. Terus kita lanjut kalau udah yang ini ya. Create cluster, example cluster. Jadi tadi tuh ngekonfigurasiin dulu si clusternya, baru nih sekarang itu dia dibuat gitu clusternya. Kita tunggu sampai ada konfirmasi mau Y atau enggak. Oke guys, jadi udah berhasil dibuat ya clusternya nih. Tuh. Dan kalau udah kayak gitu, kita lanjut ke bawah dan kita coba cek progresnya. Oke, udah berhasil ya. Lanjut nih kita ke tes yang kedua. Di sini gitu kita harus submit job sini. Sama aja kayak tadi, cuma bedanya tuh ya di sini tuh pakai terminal gitu, langsung pakai terminal. Tapi sebenarnya menurut aku ya lebih gampang pakai ini siapa? Kayak ada toolsnya gitu ya. Daripada pakai terminal gitu kan kayak kode gitu, pusing. Bacanya pusing. Takut ada typo kan atau apalah. Kalau udah ada fungsinya
kenapa nggak dimanfaatin gitu guys. Tunggu. Oke, udah selesai guys. Sini nih stepnya finish udah selesai, dan kita coba cek progresnya. Oke, udah selesai ya. Lanjut di tes yang ketiga ini kita update cluster. Ini pakai kode yang kayak gini. Nah, buat nambahin workernya 4, jadi kita perlu nambahin kode di belakang ini worker 4. Seperti itu guys. Seperti biasa kita tunggu hingga selesai. Oke, udah berhasil guys, dan ini kitanya nggak perlu lah ya yang si worker 2 ini, karena kita udah tahu intinya fungsinya sama. Dia tuh ngeganti jumlah workers. Nah, oke. Dan kita lanjut di tes yang keempat ini, tes understanding. True. Oke. Dan selesai. Jadi lab kedua ini udah selesai, nanti kita lanjut di labs yang ketiga. Oke guys, jadi kita lanjut labs yang ketiga. Ini judulnya Data Flow Quick Start Template. So langsung aja mulai ya, tanpa berlama-lama. Sini waktunya estimasinya 45 menit. Oke. Kita buka di incognito Windows. Kita setujui. Selesai. Nah, jadi kita buka yang namanya ini guys, Cloud Cell. Oke, ini nggak perlu lah ya, ini cuma ngecek doang. Jadi kita lanjut di tes yang pertama, itu kita ensure that the data flow API is successfully re-enable. Jadi harus di re-enable nih, disable dulu terus di enable lagi. Kenapa harus gitu guys? Wise, nggak tahu. Oke, enter. Oke, udah sukses. Terus kita cek dulu progresnya. Oh, belum guys, sabar. Kita cek progres. Oh my god. Nah, udah selesai guys. Lanjut tes yang kedua, itu create a BigQuery dataset, BigQuery table, and cloud storage bucket using Cloud Cell. Jadi dia pakai Cloud Cell ya. Nah, ini pakai ini nih guys, buat create datasetnya yang namanya taxi rides. Sintaknya Becky MK BigQuery MK tuh apa guys, nggak tahu pokoknya itulah. Nah, ini sukses dibuat. Terus kita cek dulu progresannya. Ya udah selesai. Lanjut di sini kita run kode ini. Initial instanti BigQuery table. Pokoknya itulah ya. Oke, udah selesai dibuat. Nih, kayak gini. Lanjut. Kita cek lagi progresannya. Terus, nah di sini kita buat bucket lagi guys. Oke, langsung aja kita export bucket name. Terus ini. Ya. Terus dinamain ya. Nggak perlu kali ya. Nah, di sini cek progress. Oke, udah selesai. Terus scroll down, run the pipeline section. Terus nah, tes ketiga ini kita create a BigQuery dataset, sama sih. Kita pokoknya kita pergi ke left hand menu kiri. Mana guys? Ini ya? Iya nggak sih? Iya kayaknya. Klik down, terus exploit itu create dataset. Nah, ini ya, nggak kelihatan guys, kita gedein dulu deh. Gimana ya?
Ini kayak data dah, sama aja nggak sih? Bentar. Sini itu kita klik 3 dots in the next your project name under the Explorer section. Nih, sini. Terus kecilnya ya hilang, nggak bisa guys. Mana ya tadi? Sini. 3 dots next to your project name. Nama project, titik 3 di nama project. Ini ya. Terus create dataset ya. Nice itu dia. Itu dia guys. Nih. Terus input taxi rates as your dataset. Nih. Yep, tuh. Terus nah, bingung kan bolak baliknya. Ya udah gini aja guys. Nah. Oke tadi tuh. Nah, ini kita pilih multiple region. Sini US ya udah. Terus abis itu create dataset. Tadi berarti udah ya gitu doang. Oke, create dataset. As your dataset ID. Input as your kok itu juga ya, kan tadi udah dibuat guys, kenapa harus dibuat lagi? Nggak tahu sih. Taxi rides. Nih, coba kita ganti aja jadi taxi ride biasa ya. Sebenarnya aku nggak tahu ini kan tadi udah dibuat terus di sini dibuat lagi tuh untuk apa gitu. Coba cek progresnya. Oke udah. Bisa nol sih. Nih ada 2 kan. Then select create table in the right hand side of the console. Create table. Cepat. Mana guys? Oh, nih yang ini yang kita buat tadi itu kita klik terus datanya select open. Pilih yang open. Mana open guys? Open the door. Nih, create table, ya kan? Klik create table. Terus di destinasi table name input enter real time create table. Ini destinasi to table name input ini ya. Enter real time. Ini apa? Create table formnya nggak usah diisi kali ya. Ya udah. Nah di bawah skema itu toggle edit as text slider. Nah kita masukin ini kode ini sini. Kalau udah kita sama ya kayak gitu. Kalau udah itu kita klik langsung create table. Nah ini udah dibuat si table real time nya. Gimana cara kita ngeliat si table real time? Nggak tahu. Coba ya kita go to table. Oke guys, bentar mana tadi tuh real time ya? Enggak ada guys, dilakukan gitu ya. Ini real time. Nah terus kita kembali ke cloud console, navigasi to code storage, terus bucket, terus create bucket. Is the project ID as the bucket name to ensure a global unique. Ini. Terus select all other default setting dan klik create. Kita klik create.
Udah guys, orang udah dari tadi ya, dari awal itu loh. Nah, tes yang keempat ini kita run the pipeline. Pakai yang ini terminal guys. Oke, udah selesai. Jadi kita akan navigasi menu, terus view product analysis. Analisis mana guys? Mana loh? Analisis guys. Data flow, jobs. She will see your data flow job. Run the pipeline. Nih ya. Too many to wait. Coba. Oh udah nih guys, Nah terus video, you'll see that under your project. Lanjut di tes yang kelima, itu kita submit the query. Nah di sini itu kita pilih ke sini, terus masukin. Dia pakai SQL ya guys. Oke. Kenapa kayak gitu? Karena ini nih, tadi kan kita ngasih nama taxi ride-nya nggak ada S-nya. Itu aja guys. Oh, BigQuery editor. Oh, di sini. Berarti kita ke mana? Ini nggak ada penjelasannya nih. Aku nggak tahu yang si BigQuery editor ini di mana guys. Nih, BigQuery. Coba. Guys, menu. Sini ada nggak sih BigQuery? Ada ya? Oh ini. Terus ke bagian mana ya? Studio kali ya? Pak SQL query ini nih. Nah, aja. Nah kita itu ke yang ini guys. Terus kita enter. Oh, bukan di enter deng, di run. Nah, di run. Nah, hasilnya bakal kayak gini guys. Jadi dia tuh kayak bakal nampilin isian dari si table real time itu loh. Kan banyak tuh datanya. Nah, ini kolom-kolomnya, nama kolom-kolomnya. Kayak sama ya. Nah, lanjut di tes 6 itu kita tes pengetahuan. Google Data Flow Support Based Processing Through. You will embed this the in the background. BigQuery guys. Dong. Oh iya tah. Oh. Oke. Udah selesai di lab yang ketiga. Nanti kita lanjut di lab yang keempat. Bye bye. Oke guys, jadi kita lanjut di lab yang keempat yang judulnya itu Data Flow Quickstar Python. Nah, kalau tadi itu kan templates, kalau ini tuh Python gitu. So langsung aja lanjut start lab. Kita tunggu. Oke, kita buka di incognito Windows. Klik saya mengerti. Dan kita setujui. Oke, kalau sudah. Nah, ini kita tadi kan nggak perlu ya. Nah, sini. Set region. Pertama tuh kita set dulu region kita ke US Central 1. Di sini jelas di cloud cell ya, teman-teman. Kita continue. Authorize. Sudah. Terus kita pilih, kita masukin nih. Kita set region dulu guys.
Oke, setelah set region itu kita pastiin gitu si data flow API kita tuh enable. Coba langsung nggak sih ke data flow API? Nah ini kan udah enable gitu ya, udah, jadi nggak perlu diapa-apain lagi. Lanjut di tes yang pertama, itu kita create cloud storage bucket. Nah di navigasi menu itu kita klik yang cloud storage terus ke bucket. Di bucket ini tuh kita pernah belajar ya guys ya. Kita klik create bucket. Nah di sini namanya itu pastikan tuh pakai nama ini aja guys. Oke, nama ini aja. Terus lokasi label nggak perlu ya. Bentar, berarti label nggak perlu. Terus kita langsung aja continue. Terus di sini itu pilih yang multi region, terus ke lokasinya US. Terus udah kan? Ya udah, klik continue. Habis itu ini default karena kita bisa langsung klik create. Oke ya, lokasi baru bisa. Langsung aja create. Sini if klik confirm. Oke, enggak usah diapa-apain lah ya. Oke, udah berhasil kebuat guys si bucketnya. Terus kita coba cek sudah selesai dibuat. Terus yang kedua itu di sini kita install Apache Beam SDK for Python. Pakai ini. Ya. Kita run ulang lagi aja. Sini. Ya udah, lanjut kita ini nih, kan namanya kan output file ya, tapi kenapa nggak ini ya? Nih pas di ls tuh si nama output file tuh nggak ada. Coba ya, kita ls nih, command output nih guys tuh. Di sini di catnya tuh nggak bakal ada guys. Coba ya, cat ls ls output file tuh masa directory guys. Ya udahlah, mungkin ini nggak tahu, lupa aku. Kita lanjut ke tes yang ketiga. Di sini tuh kita run an example data flow pipeline Grammarly. Nah di sini itu kita masukin bucket nama kita gitu guys. Ini isinya panjangan lagi ya nama bucketnya. Nah kalau udah kita ini udah ya kan tadi, jadi dia tuh setting. Kalau udah tuh kita rerun lagi guys kode ini sampai nemuin ini output ini. Pilot coba
Oke guys, nih sudah ini ya, outputnya udah kayak gini guys. Jamnya detailnya worker have started successful. Nih lihat tulisnya. Oke, udah sukses, berarti kita lanjut ke tes yang keempat nih teman-teman. Nah di tes yang keempat ini itu kita buka navigasi menu, terus klik yang data flow katanya. Data flow, mana data flow? Data flow, where are you data flow? Baru tahu guys. Delete service mana service? As dulu guys. Jadi lah, pokoknya kita coba cari data flow. Oke, ternyata tadi itu kan nyari-nyari ya. Ternyata tuh status suksesnya tuh yang ini guys. Nih. Jadi udah aman lah ya. Kira tuh yang mana gitu. Tadi nggak kelihatan soalnya ini. Jadi kita coba cek progresnya dan dia udah selesai. Nah sekarang kita ke navigasi menu, terus ke cloud storage. Terus kita klik cloud storage-nya. Terus kita ke nama bucket ini gitu, klik on the name of your bucket, terus in your bucket itu you should see the result and staging directory. Result nih kan ada result, oh ini guys, ini result sama staging. Nah klik on the result and you shall see the output file that your job create. Ya, ini guys. Terus tuh kita klik on the file and see the word in contain. Tadi ya kan udah aku buka. Nah di sini itu kita tes understanding. Oke, jadi udah guys, gitu aja lab yang keempat. Agak bingung sih di lab keempat ini kalau dibandingin sama lab sebelumnya. Tapi ini kita udah selesai, jadi kita lanjut nanti di lab yang kelima. Oke guys, jadi kita lanjut ke lab yang kelima. Ini tuh judulnya Data Prep Quick Start. So langsung aja kita mulai guys ya. Tunggu guys lamanya. Oke, kita buka di incognito window seperti biasa. Terus saya mengerti. Kita agree and continue. Nah kalau udah tuh kita ke sini. Nah sini nah langsung ke tes yang pertama ya guys ya. Di sini tes yang pertama itu kita create the cloud storage bucket in your project. Jadi kita ke navigasi menu, terus cloud storage, terus bucket. Nah di sini tuh kita klik create bucket aja, terus dan bucket unik, kita kasih nama yang unik. Terus habis itu kita tinggalin semua settingan default, kecuali itu tuh kita ngecek si enforce public access prevention. Oke, kita langsung aja guys, tanpa berlama-lama ya. Sini kita pakai bucket CC. Ini modul 5, maksudnya lab 5. Terus kita continue. Ya udah ada guys. Ini kita 4 ya. Modul keempat, latihan keempat kita guys. Terus di sini ya udah continue aja semuanya sampai kita nemu yang bagian enforce public access prevention kita matiin, di uncheck. Terus langsung aja kita create. Nah paling sini ya, lihat ya. Tuh, terus kita klik create. Kita tunggu, terus kita cek progress. Oke udah berhasil terbuat dan kita coba cek progress. Baru selesai dengan nama bucket CC4. Nah di sini kita di tes yang kedua itu kita initial si cloud data prep-nya. Di sini kita buka cloud cell-nya. Continue. Kita salin kode yang ini. Authorize.
Kita tunggu ya teman-teman. Nah, kita masukin nih kode yang tadi kita salin tadi itu ya. Nah, ini terus kita enter teman-teman. Jadi bakal kayak begini pesannya. Oke. Terus kita pergi ke di Cloud Console tuh, kita pergi ke aplikasi menu, terus view all product, terus di analisis tuh ada Alteryx, pilih yang Alteryx Design Cloud. Alteryx Design Cloud. Analisis Alteryx Design Cloud, ini dia guys ya. Kita setuju aja di sini, katanya setuju. Accept, agree, allow, terus pilih username, terus allow lagi, terus accept, terus continue sampai ke present setup screen. Oke. Di sini agree ya, agree dan continue, terus yang ini juga allow. Wah, ya orang aku mau ini guys, kenapa di close? Oh, emang gini ya. Nah, terus kita continue, kita allow juga tadi kan, sampai kita masuk ke halaman si data prep by Trifacta ini guys ya. Nih lihat nih, di sini kita accept nih terms of service-nya. Nah, kita checking guys. Nah, oke, kita sudah berada di tampilan data prep Trifacta teman-teman. Oke, loading. Oke, sudah seperti ini ya. Nah, kalau dengan gitu itu data prep itu sudah terbuka katanya. Kita coba cek dulu progresannya apakah sudah. Oke, sudah. Di tes yang ketiga ini kita create the flow. Nah, di sini tuh yang tadi kita klik yang ini, terus create, terus blank flow. Ini create blank flow. Karena ini jadi kita yang beginiin aja biar lebih jelas guys. Ya, kalau udah terus kita pilih yang mana teman-teman, klik yang ini kah? Wah, gini kecil guys. Klik yang ini kah, import. Ah ya betul. Nah, kita pilih ke cloud storage, terus klik yang ini, yang edit page, terus nah tip ketik yang ini guys, sini ya berarti, terus kita klik go. Nah, udah kebuka nih si aspeknya, terus kita klik klik aspek, terus kita klik please di CN 2016 ini berarti ya, klik, terus kita ganti title guys, di sini ya, di sini kita ganti title jadi ini, terus udah keluarin aja. Terus in the same way kita pilih yang si ITCon 2016 orange ini berarti ini ya, kita klik plus. Ini juga harus diganti namanya jadi ini teman-teman. Seperti ini. Oke, sudah. Nah, kalau udah itu kita klik import dan add ini ya, tunggu. Oke, sudah seperti ini teman-teman. Kalau seperti ini tuh kita by default the candidate master list sudah selected. Oh, ini tadi ya kayak gini ya, kita klik edit recipe. Nah, dia mau kebuka kayak gini guys. Oke, terus kita klik yang si flag di kolom 6 ini, terus notice also that when you click the name of the column the detail panel open. Ada lagi mana sih? Oh, kita klik yang more option ya. Oke, jadi dia tuh bakal muncul gitu guys, si kolom-kolom yang ada detail panelnya. Oke, kalau udah kita klik X aja katanya. Kita klik X. Nah kalau kalian kayak ini itu kita katanya pilih yang kolom 5. Oke, kita klik select details bin.
di 2016. Oke, ini ya. Oh, ini kali ya. Sebentar. Kita klik yang 2016 guys, katanya. Tapi kan enggak, dan 2016 ini kan kayak jarangnya kan 5 tahun gitu. Berarti kita klik aja yang 2015 yang ini. Nah, di sini katanya dia tuh bakal muncul sugesti kayak gini. Nah, baru deh di situ kita, ya ampun. Ntar guys, di sebelah kiri aja, di sebelah kanan. Terus kita ke mana ya? Sini ya. Nah, di sini itu kan 2016 ya. Nah, kita ganti aja itunya ke 2016. Tadi kan yang kita klik itu kan 2015. Ini. Ya, kalau kayak gini juga dia nggak muncul guys. Nggak salah nggak sih? Ya udah gini aja ya. Nah, di sini itu kita ganti ininya jadi 2016. Kita bisa edit nggak sih? Nah, bisa diedit kan, kita coba edit dulu ya guys ya. 2016 terus ininya 2018. Nah, kalau udah itu kita bentar. Keep browse, klik add. Nih, klik add to add this tab. Oke, kita klik add berarti guys. Nah, terus kayak gini itu kita klik ya udah ya. Maka tuh katanya dia bakal di panel kanan tuh bakal kayak gini sama ya. Nah, terus selanjutnya kita di column 6 itu hover and click the mismatch. Nah, kita hover yang bagian sini katanya, yang ini. Nah, ini ada 1100-an yang mismatch value. Terus katanya coba kita klik dulu. Nah, setelah diklik itu kan dia oke, kita langsung aja klik ini guys, flag. Kita klik flag, terus kita pilih yang string. Nah, maka si yang merah-merah tadi itu udah hilang gitu, si mismatch-nya udah hilang. Nah, selanjutnya itu di sini kita ke bagian kolom yang 7. Kolom yang 7 itu kita pilih yang ini yang P ya, klik. Setelah diklik tuh dia bakal muncul gitu panel sugesti di sini. Nah, kita klik add to accept this step to the recipe. Nah, yang ini sama ya, terus kita katanya klik add. Ya udah. Nah, kalau udah kayak gini itu di tes yang ke-6 terus kita klik gitu ya. Oke, langsung nih guys. Jadi di sini bentar. Jadi di sini tuh kita udah ada si row yang di kelima, kolom kelima, kolom ke-6 sama kolom ke-7. Nah, kita klik yang ini yang si page 2016. Oh, ini nggak aku ganti guys namanya. Sorry. Nah, iya di sini nih. Nih harusnya kita bentar. Di sini itu kita ganti dulu namanya. Terus deskripsinya. Oh, tadi baca cuma aku lupa guys. Di sini nih. Nah, ini nggak sih? Nah, ini namanya kan ini, terus deskripsinya ini. Nah, oke. Nah, tadi kan kita udah ngeklik yang bagian sini ya. Mana sih? Nah, kita kan tadi udah klik yang bagian sini dan kita udah berhasil dialihkan ke halaman ini gitu ya. Nah, di situ kita klik to select review character. Terus select yang ini ya. Habis itu direct panel itu bakal ada klik add recipe nih, dan klik edit recipe. Terus kita klik add dulu, tangkap. Oh, klik yang recipe. Nah, dia bakal kayak gini guys. Kita klik yang edit recipe katanya. Nah, maka terus klik recipe icon at the top right, dan klik add new step. Kita klikin. Nih masih loading guys, tapi karena masih loading kita langsung aja klik yang add new step. Nah, di sini itu kita insert the following regular language comment in search box. Ini kan search box ya, kita tanya masukin ini aja si kode yang panjang itu. Nah, dia bakal kayak gini tampilannya tuh kan, sama kan guys. Oke, ini udah kebuka ya si isian datasetnya. Nah, kalau udah kayak gini itu klik add katanya, klik add terus add another new step. Oke, kita klik add dulu guys. Loh, nggak bisa
Loh, nggak bisa guys. Wise teman-teman. Required. Lo nggak bisa loh. Nih, add new step. Kita masukin kode yang ini. Ini udah bisa. Nah, kita klik add katanya. Oh udah guys. Nah udah nih, udah kayak gini nih. Nah kalau udah kayak gini, itu kita klik new step lagi, terus join, ketik join. Nah di sini itu bakal ada join dataset, kita pilih aja. Nah dia bakal muncul guys. Nah klik on kandidat master 2019 ini berarti ya. Terus kita klik accept. Nah on the right side tuh hopper join key. Nih hopper join key. Terus klik yang pensil ini, seperti yang ini ya. Terus di kolom 9 tuh nggak ada guys. Tak. Yang mana ya? Nih pokoknya ini klik aja. Terus yang join key guys. Nah pokoknya kan kayak gini ya. Nah katanya kita pilih aja yang di kolom 2 sama dengan 2011. Berarti ini ya. Nah dia udah kayak gini kan. Nah berarti kita save and continue aja. Nah habis itu kita klik next katanya. Soalnya sini aku nggak ada kayak buat kolom checklist gitu guys. Coba ya klik. Tuh nggak ada guys. Jadi kita save and continue aja. Terus langsung kita next. Nah ini kan udah kecek semua ya. Oh ini guys bagian ceknya. Nah ini udah kecek semua. Ini semua nggak sih? Dan check the checkbox to left of the column label to add all. Jadi kita klik cek semua guys. Habis itu kita review dan add to reset. Nah kita tunggu nih guys prosesnya ini nggak selesai. Oke, udah ya. Nah di tes yang ketujuh itu kita summary of data. Kita klik new step lagi. Terus apa? Ini nyari apa? Kita masukin yang ini. Yang ngasih guys. Transformasi apa? Ya ada guys. Jadi kita coba masukin yang ini. Nah, dia bakal kayak gini tampilannya. Sebentar. Nih. Iya. At the top, apply select new step. Like this. Coba kita klik add. Jadi tampilnya kayak gini kan. Terus oke, klik add guys. Nah udah nih guys. Nah dia jadi ke hitung gitu ya sum-sumnya. Sum, price dan lainnya. Terus kita bisa rename kolomnya di bagian new step. Langsung aja masukin. Nah kayak begini tuh, klik aja add langsung katanya. Nah dia udah langsung keganti nama kolomnya ya. Bentar guys. Nah terus ini kita klik new step lagi buat masukin kode yang ini. Klik add aja katanya guys. Nah maka hasilnya tuh bakal kayak gini katanya. Oke, ada kandidat, terus lihat nama, terus ada pakai afiliasi, terus ada kontribusi saham dan lain sebagainya. Dan yap, udah selesai guys. Jadi itu lebih ke kayak ngeringkas si data yang sebanyak itu jadi kayak sedikit gini aja ya, berarti. Jadi itu kayak ngambil dari beberapa kolom gitu guys. Cukup bermudah sih, keren.
Ya mungkin itu aja buat labs yang kelima, nanti kita ketemu di labs yang ke-6. Oke guys, jadi kita lanjut di labs yang ke-6. Ini judulnya tuh Cloud Natural Language API Quick Start. So langsung aja kita mulai labsnya. Oke, kita buka seperti biasa di incognito Windows. Itu saya mengerti. Dan agree and continue di sini guys. Oke. Nah, kalau udah kayak gini, tuh kita cek di sini tugasnya kita ngapain nih guys. Nah, di tes yang pertama itu kita create API key. Jadi kita masukin ini di Google Cloud Shell ya. Klik continue, terus authorize. Nah, sini itu kan bentar. Nah, kita masukin nih guys pada yang ini. Terus kita ambil zoom to change a different project. Nah, aktif konfigurasinya ini guys. Terus kita buat nih natural API-nya. Nah, create service account, namanya tuh MyNetlang SA. Nah, habis itu kita create credential dan set JSON-nya. Nah, ya udah. Lanjut. Itu kita export si JSON-nya, file JSON-nya. Nah, kalau udah kita coba cek API-nya. Oke. Nah, terus yang kedua itu kita make entity analysis request. Jadi kita ke navigasi menu, terus pilih compute engine. Terus yang mana ya guys? Coba klik dulu deh. Resolusi the following previous Linux instance. Oke, ada Linux instance ya di sini. Bisa di-upload juga sih, bentar. Di VM instance, bukan, nah ini Linux instance ya. Nah, click on the SSL button, you will be brought to interactive shell. Nah, kita klik nih yang ini ya. Nah, kalau udah kayak gini, nah, kita akan mencoba natural language API-nya. Kita akan ngeran si kode ini di SSI ini ya. Terus kita enter. Nah, kalau udah kayak gini, kita coba cek dulu progresnya. Oke, sudah. Terus kita bisa lihat, maksudnya kita buka hasil si result si JSON-nya itu. Nah, sini tuh bakal ada ini nih. Ini kan tadi konten itu kan misalnya gue Caravaggio. Nah, ini terus ada Italian painter. Ya pokoknya kayak gitu ya guys. Ini Kelling of Saints Mateo sudah ada. Oh, ini ya. Oke, pokoknya gitu lah ya. Nah, kalau udah, ini kan udah ya. Nah, sama nih hasilnya juga kayak gitu, kayak yang di sini ya. Nah, kita baca entity name dan type person, lokasi, event, kita data. Oke, pokoknya gitu lah ya guys ya. Dan ternyata udah gini doang sih di bagian Cloud Natural Language API. Itu kayak kita pernah belajar gitu, cuma kayak bukan belajar sih, maksudnya kayak di bagian sini VM itu kan kita pernah belajar ya. Nah, paling barunya tuh yang sini, cuma aku masih kayak belum paham sih kalau dilihat dari ininya ya. Tapi udah,
kita lanjut di labs ke-7. Oke guys, jadi kita lanjut di labs yang ke-7. Ini itu judulnya Speech to Text API Krista. Langsung aja kita start labnya. Nah, kita buka di incognito Windows. Kita klik saya mengerti. Oke, kalau udah, kita langsung lanjut ke tes yang pertama. Nah, di tes yang pertama ini itu kita buka aplikasi menu, bentar, biar lebih jelas. Nah, di sini itu kita buka navigasi menu, terus ke API service, terus kredensial. Nah, di kredensial ini kita copy API key-nya di bagian klik ini, terus API key. Nah, ini kita copy dulu guys. Bentar, aku pindahin dulu ya, bentar. Oke, aku pindahin di notepad aja deh. Nah, aku copy di sini. Habis itu kita balik ke, oke, itu cuma ke copy doang. Nah, kalau udah copy, kita cek dulu nih progresannya. Nah, lanjut kita ke navigasi menu, terus pilih yang compute engine, terus VM ya. Nah, di sini kita kali nemu nih, ada si Linux instance. Nah, kita klik SSH-nya. Habis itu kita authorize. Dan oke, kita udah kebuka nih si SSH shell-nya. Habis itu kita ketikin si export API ini. Jangan caps lock. Export API key sama dengan masukin nih si key API yang tadi. Nah, kalau udah, lanjut di sini itu kita ke tes yang kedua. Nah, di tes yang kedua ini itu kita buat yang namanya request JSON. Caranya itu kita ketik touch request .json, kita enter. Nah, kalau udah itu kita buka si filenya. Sorry guys, ini emang agak si mouse-nya guys. Nah, kita buka si file request JSON-nya pakai nano request .json. Nah, ini nih file kebuka kan. Nah, terus kita masukin nih si kode ini ke sini, terus kita save. Habis di save itu kita coba keluar. Nah, ini udah ke save ya ceritanya. Nah, terus kita lanjut di sini, kita cek dulu. Oke, udah berhasil nih ya. Nah, lanjut nih ke tes yang ketiga. Itu kita call the speech to text API-nya. Nah, dengan kode ini coba kita masukin. Oke, sebentar. Nah, hasilnya akan seperti ini guys, ya kan? How old is the Brooklyn Bridge? Berdasarkan ini ya, tadi yang kayak kita inputin. Nah, kalau udah, itu kita ini lagi coba yang ini, masukin kode yang ini. Terus kalau udah, coba kita itu buat nge-save responsnya ya. Udah berhasil dan yap, udah gitu aja buat modul 7 nya. Modul buat labs 7, dan kita bakal lanjut di labs yang ke-8. Oke guys, jadi kita masuk ke labs terakhir di labs 8. Nah, ini judulnya tuh video intelligence. Jadi kita langsung aja start lab, tanpa berlama-lama lagi guys. Terus nggak tahu itu apa guys. Nah, oke. Kalau udah kayak gini, itu kita buka di incognito Windows. Setuju dan lanjutkan. Oke. Nah, kalau udah lanjut, kita masuk ke tes yang pertama. Nah, di tes yang pertama ini kita tuh buat yang namanya
service akun yang namanya itu Quistar di bagian cloud shell. Kita buka cloud shell-nya, terus loading guys. Nah, kita masukin nih kode yang tadi ya. Nah, ini udah berhasil terbuat. Nama itu Quistar. Nah, kalau udah, kita lanjut yang kedua. Di sini tuh kita create service account key file. Kita ubah itu dengan project ID kita. Nah, project ID itu didapat dari mana? Kayaknya project ID itu didapat dari sini. Mana ya? Nah, ini guys. Nih. You can list the project ID with the comment ini kan. Nah, ini nih. Si project ID ini. Jadi kita coba copy buat ngeliat project ID kita gitu. Nah, project ID-nya ini guys. Jadi kita coba salin. Terus kita salin maksudnya. Ya, ini kan nggak bisa begini ya. Salin. Nah, kalau udah kayak gitu, itu kita taruh dulu deh di bentar. Samain aja deh sama ini guys. Apakah sama atau enggak? Kalau sama kita bisa copy dari sini. Nah, sama kan? Kita bisa copy dari situ. Nah, di sini itu kita masukin kan kode yang ini nih. Nah, yang ini terus diganti si ininya biar projectnya ke sini dulu, terus di bagian sini kita ganti ke si ID projectnya yang mana guys, yang ini. Nah, kita salin set. Nah, kalau udah sini lagi, terus kita ganti di bagian situnya. Nah, kita copy terus enter. Nah, dia bakal ngebuat, aduh ini awas dulu deh, nah dia bakal ngebuat key-nya, ini key-nya ya. Nah, kalau udah itu kita autentikasi service akunnya pakai kode ini, enter. Nah, udah aktif nih si service akunnya. Nah, kalau udah kita lanjut di yang keempat, obtain an authorization token using dia tuh ngautorisasi token lah intinya. Oke, udah kayak begitu guys. Terus kita cek progress. Oke, udah selesai. Lanjut di tes yang kedua, itu kita buat anotasi video request. Pakai kita salin dulu file isian request JSON-nya. Habis itu olah run this comment. Oke, kita run ini guys. Buat itu ngebuat request JSON sama isian si request JSON-nya di terminal sini. Kita enter. Oke, udah selesai. Habis itu lanjut di sini, di scroll, make a video anotasi. Pakai kode ini. Kita copy juga sini. Bentar. Kita tunggu. Oke, udah selesai ya. Sini. Nah, ini kan namanya kayak gini ya, nama projectnya. Udah sama nih. Nah, habis itu kita ganti project, lokasi, sama operasi namanya dengan isiannya yang kita pengen ganti gitu ya. Oke. Nah, oke, udah keganti nih. Oke, udah keganti ya. Terima kasih guys. Kok error ya? Bentar. Itu error. Sini guys. Sebentar. Oke, jadi kayaknya ini bukan kayak gini nih. Nih, lihat ya. Kayak aku sudah menemukan sesuatu di sini guys. Dia pasti error tuh. Oke guys, jadi aku tahu nih kayaknya di bagian mana nih yang ngeganti-gantinya itu yang mana. Ternyata yang ini nih guys, lihat nih. Baru nyadar aku guys nih di bagian name. Nah, ini di name itu kan ada project, lokasi, sama operasi nih. Projectnya itu ini, terus lokasinya itu ini, sama operasi ini. Guys, kita coba masukin ya. Nih kan operasi name-nya kita ganti ke sini. Oke. Nah, kita copy. Terus kita, nah, terus di lokasinya juga sama. Lokasi kita masukin yang ini nih, Asia S1. Kita mundurin, kita ketik aja deh, ini kan dia gampang, Asia
S21. Terus projectnya tuh ini si 6304 93 02 232 6304 9302 232. Oke, kita coba enter ya. Nah, dia juga invalid guys, tetap. Bentar, oh ini nih namanya guys, Asias, bukan, kita ganti Asia. Nah, dia bakal kayak gini outputnya. Susah nih pokoknya kayak gini lah ya guys. Nah, dia akan mengeluarkan sebanyak ini kodenya teman-teman. Tuh, kayak gini. Coba sambil lihat di sini. Yap, sama ya. Oke. Setelah memberikan request some time, run the comment and the same. Oh, jadi coba kita run ya. Apakah ada perubahan? So, ini banyak banget guys asli. Tuh. Sebenarnya ngeliat perubahan juga bingung gak sih guys? Kayak ini perubahan dari mana, orang atas banget itu. And the same request method atas result. Bagian mana ya yang berbeda? Input, program, done, trend, 9, 8, confidence. Ntar, kita lihat di sini. Oh, jadi itu sebelumnya tuh nggak ada 100-nya, sekarang kan ada 100-nya nih. Nih, kalau misalnya kita lihat coba tes. Kenapa dengan kamu tidak bisa naik lagi guys? Tuh, nggak bisa guys. Aslinya aku udah pijat tidak bisa. Oke, ya udah, nggak apa. Ini udah berhasil ya. Makin banyak teman-teman kodenya. Ini udah berhasil, udah sampai hasil itu. Terus kita coba cek progresnya. Oke, sudah selesai buat di labs ke-8 ini yang terakhir, dan berarti itu si modul 4 kita ini udah selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.